Billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, segala puji baginya yang selalu memberikan karunia kepada kita, limpahan nikmat pada kita, walaupun sebagian mengalami kebanjiran, tapi banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih kita rasakan, harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Kita masih dalam pembahasan tentang anjuran untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masuki hadis yang ke-76 dari kitab Usul Iman, atau pilar-pilar keimanan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, nomor hadis 1218. Baik. Saya ulangi, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor hadis 1218 tentang hadis Jabir radhiyallahu an yang panjang yang terkait tentang kisah haji wada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini diambil petikannya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbati yaumi Arafah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di khutbah hari Arafah. Di khutbah di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah ketika wukuf. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bih, kitab Allah." Dan sungguh aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang sekali-kali kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh dengannya. Apa itu? Kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yaitu Al-Quran. Baik. Wa antum tus'aluna anni, dan kalian akan ditanya tentang diriku. Fama antum qailun, apa yang akan kalian ucapkan? Qalu nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Para sahabat mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanah, telah menunaikan risalah, dan telah mengerahkan segenap upaya untuk mengajak manusia masuk Islam. Qala bi isba'ihi sabbabah yarfa'uha wa yankutuha ilan nas. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk, kemudian ke atas begitu, kemudian beliau tunjukkan kepada orang-orang yang hadir di Haji Wada, gitu, begitu. Kemudian sambil mengatakan Allahumma syhad, Allahumma itu ke atas, ishhad, saksikan, salah marrat. Artinya, ya Allah, saksikan persaksian mereka bahwa aku sudah menjalankan tugas sebagai nabi dan sebagai rasul. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah. Hadis ini petikan dari hadis Jabir radhiyallahu an yang sangat panjang tentang haji wada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di hari tersebut turun surat Al-Maidah ayat ketiga. Ya, ini merupakan ayat terakhir dari Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat ketiga. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ayat terakhir kok posisinya ada di depan ya? Al-Maidah kan termasuk surat-surat bagian depan gitu. Kenapa diawali dengan Al-Fatihah dan kenapa diakhiri dengan An-Nas? Bukankah Al-Alaq 1-5 itu merupakan wahyu yang pertama turun dan Al-Maidah ayat 3 merupakan wahyu yang terakhir turun? Tapi kenapa susunannya itu Al-Fatihah kemudian diakhiri dengan An-Nas?
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hal ini dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ya ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia itu secara sekaligus. Diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Gitu. Dan itu bertepatan di malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Nah, barulah diturunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara berangsur dan acak. Ya. Oleh sebab itu, susunan Al-Qur'an tetap diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Jadi turunnya saja yang berbeda. Ya. Turunnya saja nggak sesuai dengan urutan tadi. Ya, bukan Al-Fatihah itu yang pertama, kemudian An-Nas itu yang terakhir, tidak. Tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, kembali kepada Al-Maidah ayat 3, dan ini merupakan ayat terakhir dari Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama buat kalian. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan turunnya ayat ini maka agama Islam sempurna. Dan kesempurnaan agama Islam itu merupakan nikmat. Jadi kita memeluk Islam itu adalah nikmat, anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam itu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khataba sallallahu alaihi wasallam qabla salatid dhuhr fi wadi Uranah. Ya, jadi setelah ayat ini turun, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah sebelum sholat zuhur. Begitulah khutbah Arafah ya, dilaksanakan sebelum sholat zuhur. Ya, di Wadi Uranah. Di Arafah itu ada lebah namanya Wadi Uranah. Wa kana min jumlati ma awsa bihi kitab Allah. Dan di antara yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah agar berpegang teguh dengan kitabullah. Sebagaimana dalam hadis yang kita baca tadi, ya qad taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bih kitabullah. Ya, sungguh aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang sekali-kali kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpegang dengannya, yaitu kitabullah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini maksud kitabullah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, karena dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan As-Sunnah itu merupakan wahyu? As-Sunnah yang maksud adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad itu tidak berbicara semaunya, akan tapi yang diucapkan berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka barang siapa yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam baik Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, maka sekali-kali dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Nah, kenapa? Karena dia berjalan di atas jalan yang benar. Karena dia berjalan di atas jalan yang benar yang disebut dengan as-siratul mustaqim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Kemudian kita masuk kepada bab berikutnya, an-nahyu antar kil amali bi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Larangan untuk meninggalkan amalan dengan kitabullah azza wa jal. Di dalam bab ini dibawakan hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, nomor hadis 2906. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innaha satakunu fitnatun." Ketahuilah, sungguhnya akan datang fitnah. Akan datang fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab itu bermakna ujian dan cobaan. Al-ibtila wal imtihan itu makna al-fitnah.
Ya, kalau kita dalam bahasa kita fitnah itu tuduhan dusta. Ya, ini jelas berbeda ya. Kalau kita cek asal usulnya fitnah itu dari bahasa Arab. Ya, baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa akan datang nanti fitnah. Baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sejumlah hadis yang sahih terkait hal tersebut. Di antaranya adalah sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, ala innaha, kata beliau, may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Hadis dikeluarkan Imam Ahmad, saya ulangi dalam musnadnya, barang siapa yang panjang umur dari kalian, kata beliau sebelum wafat, maka dia akan mendapati banyak sekali perselisihan dan perbedaan. Sementara dalam riwayat Imam Muslim dan selainnya, kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah, yaitu cobaan-cobaan atau kegaduhan-gaduhan. Kaqita'il lailil mudlim, yang datangnya itu silih berganti, seperti potongan-potongan malam. Malam itu kan ketika mulai matahari tenggelam, kan mulai gelap sedikit sampai akhirnya gelap gulita. Itu yang disebut dengan potongan-potongan malam. Nah, kedatangan fitnah-fitnah, ujian-ujian dan cobaan-cobaan dari Allah, berbagai macam bentuk kegaduhan dan ketidakpastian, itu akan datang silih berganti. Bahkan bisa menyebabkan, kata Nabi SAW, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi harinya seorang itu beriman, di sore harinya dia menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya dalam keadaan mukmin, sementara di pagi harinya sudah menjadi kafir. Bisa begitu? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agamanya dengan secuil materi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, baik, kembali kepada hadis kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala innaha satakunu fitnah. Ketahuilah akan datang kepada kalian fitnah, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian-ujian semacam ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, merupakan keniscayaan. Karena kita hidup di dunia tempat ujian dan cobaan. Kita hidup di dunia tempat ujian dan cobaan. Pembalasan itu hanya ada di akhirat kelak. Seandainya seorang pun mendapatkan nikmat atas kebaikannya misalnya, tetaplah itu juga masih kategori ujian. Selama orang masih hidup di dunia, tetap dia mendapatkan ujian dan cobaan. Ujian itu bisa berbentuk anugerah, bisa juga berbentuk musibah. Cuman seringnya orang mengira ujian itu hanya musibah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuh. Adapun manusia jika diuji Tuhannya, fa akramahu wa na'ama, Allah muliakan dia, Allah berikan nikmat kepadanya, fayaqulu rabbi akraman. Manusia akan mengatakan Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquh. Ya. Adapun manusia, jikalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibatasi rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan. Maka manusia akan mengatakan Tuhanku ya menghinakanku. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dari dua ayat ini menunjukkan bahwa ujian dari Allah itu bisa berbentuk anugerah, bisa Al-Ankabut 2 sampai ayat 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna
wa hum la yuftanun. Ya. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan untuk mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Jadi ketika seorang mengatakan kami beriman, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Jangan sampai mengira seorang mengatakan kami beriman pada Allah kemudian nggak diuji. Itu keliru. Ya, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah orang-orang yang jujur keimanannya dan siapakah yang dusta. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kepada hadis kita. Bahwa fitnah, ujian, cobaan itu merupakan keniscayaan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, mal makhraj minha?" Wahai Rasulullah, apa solusinya? Apa jalan keluarnya dari ujian-ujian dan cobaan-cobaan tersebut? Qala kitabullah. Maka kata Nabi SAW, kitabullah, pegang itu. Fihi naba'u man kana qablakum. Di dalam kitabullah ada berita-berita orang-orang sebelum kalian. Wa khabaru ma ba'dakum. Dan ada juga berita-berita masa depan. Orang-orang yang datang setelah kalian. Wa hukmu ma bainakum. Di dalam Al-Quran juga terdapat ketetapan hukum apa yang terjadi di antara kalian. Wa huwal faslu laisa bil hazl. Al-Quran itu betul-betul serius, rinci, jelas, gamblang, dia tidak main-main. Ma tarakahu min jabbarin qasamahullah. Siapapun penguasa yang meninggalkannya, kata Nabi SAW, pasti akan dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ibtaghala huda min ghairihi adallahullah. Dan barang siapa yang mencari petunjuk dari selain Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkannya. Wa huwa hablullahil matin. Dan Al-Qur'an itu merupakan tali Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Wa huwa adz-dzikrul hakim. Dan Al-Qur'an itu merupakan adz-dzikrul hakim. Ya, pengingat yang bijaksana. Wa huwas siratul mustaqim. Dan dia Al-Qur'an adalah jalan yang lurus. Huwallazi la tazighu bihil ahwa. Al-Qur'an yang dengannya hawa nafsu tidak akan menyimpang apabila berpegang dengannya. Wala taltabisu fihil alsinah. Dan lisan-lisan tidak akan tergelincir apabila berpegang dengannya. Wala tashba'u minhul ulama. Dan tidak akan pernah kenyang darinya para ulama. Artinya ilmu yang ada dalam Al-Quran itu terus ada. Nggak akan pernah seorang pun yang mengkajinya, mempelajarinya, merasa puas. Karena saking banyaknya ilmu yang ada dalam Al-Quran. Wala yakhluqu an kathratir raddi. Ya. Wala tanqadi ajaibuhu. Tidak akan habis keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Dan tidak akan pernah usang dan kalah oleh banyaknya mereka yang membantah Al-Quran. Huwallazi lam tantahil jinnu it sami'athu. Dialah Al-Quran. Ya. Di mana bangsa jin ketika dia mendengarnya dia nggak akan berhenti. Pingin terus. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Jin ayat 1 sampai 2.
Inna sami'na Qur'anan ajaban. Sungguhnya kami, kata bangsa jin, seperti yang Allah firmankan, mendengar bacaan yang menakjubkan. Yahdi ila rusyd fa'amanna bih. Yang membimbing kepada petunjuk, maka kami mengimaninya. Man qala bihi sadaqa. Barang siapa yang berkata dengan Al-Quran, maka benarlah perkataannya. Wa man amila bihi ujir. Barang siapa yang mengamalkannya, dia akan mendapatkan pahala. Wa man hakama bihi adal. Barang siapa yang berhukum dengannya, pasti adil hukumnya. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk Al-Quran, pasti dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang isi Al-Quran dan keistimewaan Al-Quran. Sekaligus Al-Quran merupakan solusi atau jalan keluar menghadapi berbagai macam ujian-ujian dan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita ulas satu persatu keistimewaan tadi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fihi naba'u makana qablakum. Ya, di dalam Al-Quran terdapat berita orang-orang sebelum kalian. Ya, karena Al-Quran berisi juga berita-berita umat-umat terdahulu. Ya, dan kisah-kisah mereka bersama para nabi dan para rasul. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang beriman, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan orang-orang yang ingkar kepada para nabi dan para rasul. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa khabaru ma ba'dakum. Di dalam Al-Quran juga terdapat berita masa depan. Itu berita-berita setelah kematian kalian. Taib. Di antaranya seperti kejadian hari kiamat, ya, dan apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Sebelumnya pembicaraan tentang alam barzakh, kemudian hari kebangkitan, kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ada surga dan neraka, kemudian ada as-sirat, itu jembatan yang terbentang di tengah neraka jahanam. Itu berita-berita masa depan. Taib. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa hukmu ma bainakum. Di dalam Al-Quran terhadap hukum yang berlaku, yang diberlakukan untuk kalian. Ya, ketika kalian berselisih, maka putusan Al-Quran itu pasti adil. Ya, terhadap apa yang kalian perselisihkan. Fayu'ti sahibal haqqi haqqah. Al-Quran akan memberikan yang berhak dengan haknya. Wa yunsiful madlum minadh-dhalim. Dan akan memberikan keadilan kepada orang yang terdolimi dari orang yang mendolimi. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berbeda tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Qur'an, dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sunnah, yaitu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ngakunya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan itu merupakan jalan terbaik. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Qur'an betul-betul mengatur aturan muamalah di tengah-tengah manusia. Ada selisih-selisih, ada ribut-ribut, maka Al-Qur'an memutuskannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Qur'an ini bukan hanya untuk sekedar dibaca, akan tetapi dikaji isinya, dihayati maknanya untuk kemudian diamalkan. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwal faslu laisa bil hazl. Ya, jadi Al-Qur'an ini serius, bukan main-main. Seperti dalam surat At-Tariq ayat 13-14 kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Fasl serius artinya yafsilu bainal haqqi wal batil. Betul-betul memisahkan antara yang hak dengan yang batil.
Itu Al-Quran. Sebutkan yang benar-benar, yang salah-salah. Ya. Jelaskan juga yang haram dengan yang halal. Jelaskan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man tarakahu min jabbarin qasamahullah." Maka siapapun penguasa yang punya kuasa, lalu dia tinggalkan Al-Quran dalam kekuasaannya, dia nggak berpegang dengan aturan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan patahkan. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam surat Thaha ayat 123, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Ya. Dan jika datang kepada kalian petunjuk dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Kemudian dalam surat Thaha 124 126 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri," barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak nyaman. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lalu dia protes ketika dikumpulkan nanti. Wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta sementara ketika di dunia aku melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna. Begitulah ketika datang ayat-ayat kami kepadamu. Fanasitaha. Kemudian engkau lupakan. Engkau tidak pedulikan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka begitulah kalian di hari ini dilupakan. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man ibtaghal huda min ghairihi adallahullah." Dan barang siapa yang mencari petunjuk dari selain Al-Quran, maka Allah akan sesatkan dia. Ya, ini clear sekali. Clear sekali. Karena Al-Quran itu kalamullah. Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Kita termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa yang berhak untuk mencipta dan mengatur itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sangat logik kalau Allah Subhanahu wa taala mengatur ciptaannya. Kalau seluruh makhluk mereka semua tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbih. Tidak ada satu makhluk melainkan mereka semua bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kalian tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Hanya jin dan manusia yang diberi hak pilih, bebas memilih antara patuh pada Allah atau tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka yang patuh akan diganjar dengan surga, yang enggak patuh dengan neraka. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka bahwa hidup di dunia itu untuk patuh pada Allah, tapi itu terserah pada masing-masing dan akan menanggung akibatnya masing-masing. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulil haqqu mir rabbikum." Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kebenaran itu dari Tuhan. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Tapi inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami siapkan pada orang-orang yang zalim neraka, ya, yang mengelilingi mereka dan mereka tidak akan pernah lepas darinya. Jadi orang yang menggunakan akal sehatnya pasti hanya memilih untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka tunduk dan patuh kepada aku, beribadah kepada aku. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka untuk bisa selamat hidup di dunia, bisa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia harus berpegang pada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an kalamullah. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, "Wa man ibtagha al-huda min ghairihi adallahullah." Itu logik. Barang siapa mencari petunjuk dari selain Al-Qur'an, pasti dia akan tersesat. Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya.
Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sifat berikutnya, sifat dari sifat Al-Quran, wa huwa hablullahil matin. Dan dia Al-Quran adalah tali Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat kuat. Hal ini sama seperti dalam surat Ali Imran 103. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kalian dengan tali Allah. Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah dalam agama. Dan yang dimaksud dengan tali Allah adalah Al-Qur'an. Sebagaimana hadis ini. Al-Qur'an adalah hablullahil matin. Ya, tali Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat hubungannya. Faman tamassaka bihadzal habl najat wa man tarakahu halak. Siapa yang berpegang kuat dengan tali ini pasti selamat. Siapa yang melepasnya dia akan binasa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa huwa dzikrul hakim. Ya, Al-Quran itu adalah pengingat yang bijaksana. Seperti yang Allah firmankan. Ya, dalam Al-Quran. Seperti yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran. Baik. Allah mensifatinya dengan az-zikr sebagaimana firman-Nya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra yaitu Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Ya. Dinamakan juga dengan Al-Qur'an karena memang bacaan. Disebut juga dengan Al-Furqan karena dia pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya, wa huwa dzikrul hakim. Al-Qur'an itu adalah pengingat yang bijaksana. Lalu Nabi mengatakan wa huwas siratul mustaqim. Al-Qur'an adalah jalan yang lurus. Ini sama sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 153. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti dia. Wala tattabi'us subula. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan as-sirat yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang lurus. Wa man sara ala hudah rasyad. Siapa yang berjalan di atas petunjuk Al-Qur'an maka dia selamat. Wa man ibta'ada anhu dhalla. Dan barang siapa yang menjauh dari Al-Qur'an maka dia akan tersesat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut sifat Al-Qur'an berikutnya. Walladzi la tazighu bihil ahwa. Dialah Al-Qur'an yang dengannya keinginan-keinginan itu tidak akan menyimpang. Ya. Artinya kalau manusia berpegang teguh dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an yang akan menuntun keinginannya, menuntun nafsunya, bukan untuk mengekang, bukan untuk dikebiri. Seorang ingin menyalurkan syahwatnya. Bagaimana caranya? Menikah. Menikah. Halal. Seorang ingin makan enak. Bagaimana caranya? Ya cari uang yang halal. Dibelanjakan dengan yang halal. Kemudian dia nikmati. Itu aturan-aturan dari Al-Quran. Ya. Maka siapa yang berpegang teguh dengannya, hawa nafsunya akan lurus. Karena dituntun oleh Al-Quran. Tapi ketika dia tidak berpegang teguh dengannya, maka akan liar, akan semaunya. Enggak peduli halal, enggak peduli haram. La ilaha illallah. Coba sekalian yang dimuliakan Allah, dan pasti akan tersesat dan tidak akan merasakan ketenangan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Thaha 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari Al-Qur'anku, maka baginya kehidupan yang sempit. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari zikrur rahman yaitu Al-Qur'an, maka kami akan ikatkan dia dengan setan yang akan selalu mendampinginya. Jadi seorang menjauh dari Al-Qur'an dikasih sama Allah setan. Setanlah yang akan nuntun dia. Ya. Kalau dia pegang Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan petunjuk, selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menjauh dari Al-Qur'an,
maka Allah kasih setan. Dia akan dibimbing oleh setan. Nggak peduli dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Dan sungguhnya setan-setan itu akan menghalangi mereka dari jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Akan tapi anehnya mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kembali bahwa di antara sifat Al-Qur'an kata Nabi SAW itu meluruskan keinginan dan hawa nafsu. Lalu kata Nabi SAW berikutnya, wala taltabisu bihil al-sunnah. Dengan Al-Quran maka lisan-lisan tidak akan menyimpang dari perkataan yang benar. Karena Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah dan pasti benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi qila." Dan siapakah yang lebih benar ucapannya dibanding Allah Subhanahu wa taala? "Wa man asdaqu minallahi haditha." Dan siapakah yang lebih benar beritanya daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Kemudian dalam ayat yang lain, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Dan sempurna kalimat-kalimat Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebenarannya dan keadilannya. Baik. Maka lisan-lisan akan selalu lurus apabila berpegang dengan Al-Qur'an. Nukilannya yang disampaikan oleh lisan-lisannya itu akan selalu baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Nabi SAW, wala tashba'u minhul ulama'u. Jadi para ulama, ahlul ilm, orang-orang berilmu tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Qur'an. Untuk memahami isinya, untuk memahami maknanya, untuk menghayati isinya dan kandungannya. Dan rahasia-rahasia yang ada di dalamnya, banyak sekali ilmu yang terkandung di dalamnya. Allahu Akbar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yakhluqu an kathratir raddi, dan tidak akan pernah bisa membuat jemu, ya, walaupun sering diulang-ulang. Dan ini termasuk dari mukjizat Al-Quran dan keajaiban Al-Quran, walaupun diulang-ulang, khatam, balik lagi dari awal khatam, balik, terus begitu, tidak akan pernah jemu. Ya, apalagi setiap huruf itu berpahala apabila dibaca. Bukan hanya satu huruf dilipat gandakan 10 kali lipat. Allahu Akbar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wala tanqadi ajaibuhu, dan tidak akan pernah berakhir keajaibannya. Ini sama dengan kalimat sebelumnya. Keajaibannya luar biasa, banyak sekali ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Wa huwa alladzi lam tantahil jinnu id sami'athu hatta qalu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dan dia Al-Qur'an ini apabila didengar oleh bangsa jin, maka dia tidak akan pernah berhenti untuk mendengar. Ya, di mana Allah berfirman tentang mereka, qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu istama'a nafarun minal jin, bahwa ada sekelompok bangsa jin yang mendengar bacaan Al-Qur'an. Faqalu, kemudian mereka berkomentar, inna sami'na qur'anan ajaba, sungguh kami mendengar bacaan yang menakjubkan, yahdi ila rusyd fa amanna bih, yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, maka kami mengimaninya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Qur'an, dan ingatlah ketika kami arahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekelompok dari bangsa jin untuk mendengar Al-Qur'an. Falamma hadaruh, ketika mereka menghadirinya, qalu ansitu, maka bangsa jin itu berkata kepada satu sama lainnya, diamlah kalian. Mereka hadir ketika ayat-ayat Al-Qur'an dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada satu sama lainnya, diam, simak, begitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin, begitu selesai maka mereka kembali ke
kaumnya, memberikan peringatan terhadap apa yang telah mereka dengar dari Al-Qur'an. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban min ba'di Musa musaddiqan baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mereka kata, wahai kaum kami, sungguhnya kami tadi telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa alaihi salam, yang membenarkan apa yang ada di depannya, ya, yang membenarkan apa yang datang sebelumnya. Yahdi ilal haq, memberikan petunjuk pada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus, yaitu Al-Qur'an tadi. Ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, kata bangsa jin tersebut, sambutlah penyeru-penyeru Allah Subhanahu wa taala, wa aminu bih, dan berimanlah dengannya. Yaghfir lakum min dzunubikum, niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah, siapa yang tidak merespon penyeru Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaisa bimu'jizin fil ard, maka dia tidak akan pernah bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali di bumi. Walaisa lahu min dunihi auliya, dan dia tidak mendapatkan satupun penolong. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka betul-betul berada di dalam kesesatan yang nyata. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ini sifat Al-Qur'an. Sampai-sampai bangsa jin kalau dia mendengar Al-Qur'an, dia akan diam, dia akan menyimak. Sifat berikutnya, kata Nabi SAW, man qala bihi sadaqa, barang siapa yang berkata dengan dalil-dalil Al-Qur'an, maka pasti perkataannya benar. Itu dijamin. Ya, karena Al-Qur'an itu benar. Ya, merupakan ucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa man amila bihi ujir. Dan barang siapa yang mengamalkan Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Clear. Wa man hakama bihi adal. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berhukum dengannya, pasti putusannya itu adil. Kata Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 50, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Jawabannya nggak ada. Hanya hukum Allah yang terbaik. Kemudian dalam surat Al-An'am 115, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan sempurna kalimat-kalimat Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenarannya dan keadilannya. Kemudian dalam ayat yang lain, la mubaddila li kalimatih, tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul alim, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ilaihi hudya ila siratal mustaqim, barang siapa yang mengajak orang lain kepada Al-Qur'an, maka pasti akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Iya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu tadi merupakan sifat-sifat Al-Qur'an yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mari kita bersemangat, bukan hanya membaca Al-Qur'an, tapi bersemangat untuk mengisi, mengetahui isinya, mengkaji isinya, kemudian untuk mengamalkannya. Ya, karena Al-Qur'an merupakan solusi dari cobaan-cobaan kehidupan di dunia. Siapa yang berpegang teguh dengannya, pasti akan selamat di dunia dan akan bahagia di akhirat kelak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis yang terakhir pada pertemuan sore hari ini adalah hadis Abu Darda radhiyallahu an. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal. Apa yang Allah halalkan dalam Al-Qur'an, maka dia halal. Wa ma harrama fa huwa haram. Dan apa yang Allah haramkan dalam Al-Qur'an, maka dia haram. Wa ma sakata anhu fa huwa afiyah. Dan apa yang didiamkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah rukhsah atau keselamatan. Ya, enggak halal, enggak haram, didiamkan oleh Allah. Ya nikmat. Faqbalu minallahi afiyatah. Maka terimalah dari Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahannya. Fa innallaha lam yakun la yansa syai'an.
Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak lupa sedikit pun. Jadi apa yang didiamkan Allah itu adalah kemudahan. Tsumma tala, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam baca, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Tuhan wahai Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidaklah lupa. Surat Maryam ayat 64. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibnu Abi Hatim dan Tabarani. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini juga menerangkan tentang sifat Al-Qur'an. Sementara dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara yang halal dengan yang haram itu yang syubhat. Syubhat itu yang kabur, yang enggak jelas. Enggak jelas itu nisbi di sini, tergantung dari pengetahuan masing-masing orang. Bisa saja bagi sebagian orang jelas, sementara yang lain enggak jelas. Maksudnya enggak jelas apa? Enggak jelas apakah ini halal atau ini haram. Itu maksudnya. Itu yang disebut dengan syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara syubhat ini ya tidak diketahui oleh banyak orang. Artinya hanya orang-orang tertentu yang tahu. Ya mereka yang spesifik belajar agama mereka tahu. Ya, dan itu bukan perkara syubhat. Oleh sebab itu bagi yang enggak tahu apakah ini halal ataupun haram, maka Allah perintahkan untuk bertanya. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahuinya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, begitulah sifat-sifat Al-Qur'an ya. Apabila kita berpegang teguh dengannya, pasti kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Jadi ini semua merupakan ajakan kepada kita untuk bersemangat mengkaji isi Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dwi. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz. Wafik. Semoga Allah melindungi dan merahmati Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama untuk Izin semuanya. bertanya Ustaz. Ya, izin bertanya Ustaz. Mungkin terkait fikih ini ya. Mohon maaf agak melenceng dari tema. Silakan Pak Dwi. Terkait fikih sholat ya bagi seorang yang safar. Ya. Nah ini kan qadarullah saya kan kalau melihat domisili kan di Solo Ustadz. Ya. Solo. Nah sekarang kan saya posisi di Jakarta ya. Di Jakarta kan sudah bermukim selama 5 hari ya. 5 hari ini. Nah saya pernah mendengar beberapa seorang Ustadz ahlu sunnah dia menyampaikan pendapat bahwasanya apabila kita berniat safar tapi belum keluar dari batas kota, hendaknya kita tidak mengqashar untuk sholatnya Ustadz. Nah ini kalau kasus seperti saya ini kan saya bukan domisili di Jakarta ya. Nah ini pada nanti misal Ana balik ke Solo, terus qadarullah misal Ana belum keluar dari area Jakarta. Nah ini apakah nanti Ana ini sholat maghrib misal ya, itu boleh dijamak qashar atau jamak saja Ustaz? Ya. Mungkin pertanyaan itu Ustaz. Baik Pak Dwi. Syukran jazakallahu khair. Baik. Pak Dwi ini memang meniatkan domisili hanya di Solo, di Jakarta hanya untuk bekerja saja selama 5 hari kan gitu. Baik. Iya Ustaz. Baik. Jadi memang domisilinya itu di Solo. Nah, pembahasannya dimulai dari status Pak Dwi ini sebagai musafir ya, sebagai musafir. Kalau memang
tempat tinggal Pak Dwi jelas di Jakarta, ya kan? Jelas saya maksud itu nggak pindah-pindah. Beda kan misalnya ada penugasan keluar daerah misalnya, ya kan? Harus pindah satu kota ke kota yang lainnya, gitu. Ini statusnya musafir nih. Terus, nah kalau Pak Dwi ini kan tempat domisilinya di Jakarta sudah ada, ya Pak Dwi ya, tempat domisilinya sudah ada. Maka saya sarankan ya kalau sudah fix seperti ini, ya Pak Dwi berstatus sebagai mukim, gitu. Jadi status musafir itu hanya di perjalanan saja, hanya di perjalanan saja. Jadi antara Solo dengan Jakarta itu, ya kan? Oh, Karena Ustaz. ya karena Bapak sudah punya tempat tinggal sendiri, entah itu apakah itu milik ataukah itu mes ataukah apalah begitu ya, dan sudah fix 5 hari di Jakarta, kemudian balik lagi ke tempat tinggal asal di Solo, nanti kerja lagi dan seterusnya begitu. Makanya saya sarankan untuk menjadikan Jakarta itu tempat mukim Bapak, sehingga status Bapak sebagai musafir itu hanya antara Solo dengan Jakarta saja. Jelas ya Pak? Nah, kalau sudah diketahui status Bapak memang Jelas, betul, Ustaz. ya, kalau sudah jelas statusnya, maka memang betul sebelum keluar dari batas kota belum bisa mengkosor. Gitu. Jadi tunggu sampai keluar dari batas kota, itu benar memang. Jadi misalnya Bapak mau sholat maghrib dan isya misalnya, ya kan, di Jakarta, ya tunggu aja sampai keluar. Nanti kendaraannya keluar sehingga di area Bapak bisa sholat jamak takhir. Ya, jamak takhir maghrib isya dikerjakan di waktu isya. Kemudian diringkas isyanya menjadi 2 rakaat begitu. Atau kalau yang dinaiki kereta api ya bisa sholat di kereta api nanti. Ada musola di kereta api, alhamdulillah sekarang kereta apinya sudah semakin baik pelayanannya. Nanti setelah keluar dari batas kota Jakarta. Demikian Pak Dwi. Allahu a'lam bishawab. Kalau lebih utamanya Ustadz Afwan, kalau lebih utamanya ini kan qadarullah nanti mungkin berangkat ba'da maghrib Ustadz. Ba'da Ya. maghrib kan sholat di sini ya. Nah itu apakah utamanya lebih baik di jamak atau nanti nunggu di rest area baru sholat qashar lanjutan isya gitu Ustadz Afwan. Mana yang mudah saja bagi Bapak. Kalau memang Bapak ingin jamak, ya jamak di sini maghrib dan isya. Tapi tidak qashar ya, jamak saja, gitu. Jamak takdim. Setelah selesai maghrib, kemudian sholat Iya isya 4 Ustadz. rakaat, kemudian baru Bapak berangkat, begitu. Oh. Nah Ustadz. Syukran jazakallahu khair. Ya. Mohon maaf, saya harus kasih penegasan ya, karena Bapak sudah fix ya selama 5 hari itu di Jakarta di tempat yang sama, tidak berpindah-pindah, ya kan? Makanya tadi saya anjurkan untuk menjadikan Jakarta sebagai domisili kedua, sehingga status musafir Bapak itu hanya antara Solo dengan Jakarta saja. Beda lagi kalau misalnya ada penugasan ke luar Jawa misalnya, pindah-pindah dari satu kota ke kota yang lainnya, begitu, itu beda lagi. Gitu. Demikian Pak Dwi. Ustadz. Berikutnya silakan. Ustaz, nyambung dari yang tadi. Afwan. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nai. Ya, untuk batas kotanya, misalnya di Jakarta Barat dengan Jakarta Timur itu apakah termasuk batas kota atau kecamatan juga batas kota? Bisa dibantu dijelaskan. Namanya kota ya kota. Kota itu Jakarta. Ya, Jakarta itulah kota. Kota itu bisa besar, bisa kecil. Bisa besar, bisa kecil. Nanti kalau misalnya Jakarta ini membesar, nanti misalnya nih ya, Jabodetabek misalnya
jadi satu, ya itu masih terhitung satu kota. Gitu. Artinya kalau masih dalam wilayah satu kota itu nggak berlaku hukum safar atau tidak berlaku kemudahan-kemudahan bagi musafir. Demikian Pak Nawawi. Ya, dan karena kan kalau DKI sendiri ini kan provinsi ya, tapi khusus Ya. gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak Jakarta Timur, Jakarta Barat itu kan hampir sama dengan misalnya Kota Solo, kemudian ada kabupaten di sampingnya itu Kabupaten Sidoarjo, misalnya gitu, Kabupaten Sragen, mungkin kayak gitu. Ya memang di DKI ini masih DKI ya, belum ada pencabutan. Memang ada kekhususan begitu. Ya, Jakarta itu masih ada kekhususan walaupun mereka ini disebut Jakarta Barat atau Jakarta Timur atau itu hanya administrasinya saja. Administrasinya saja, tapi tetap sebut kota itu ya kota Jakartanya itu. Dia bukan kota yang berbeda. Begitu. Berbeda dengan misalnya kota Depok itu kan. Walaupun dia kecil itu dia berbeda dari Jakarta. Atau kota Tangerang misalnya. Ada Tangerang Selatan, Tangerang Kota gitu kan. Itu berbeda. Baik. Jadi pemisahan tadi itu tidak masuk kategori tadi luar kota. Kemana keluar kota? Ke Jakarta Timur gitu. Padahal tempat tinggalnya Jakarta Barat. Enggak, itu masih dalam satu kota. Demikian Pak Nawawi. Ya, Afwan. Berikutnya silakan. Ada jemaah lain, satu penanya lagi. Silakan. Mungkin tidak ada Ustaz. Baik. Baik, alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah.